Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu adik-adik sedherek jamaah pengawasan rahimakumullah. Sesarengan monggo kula dherekaken muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah paring nikmat dumateng kita sedaya. Nikmat zahir arupi kesehatan nggih sehingga kita saged bermajlis wonten masjid punika insyaallah kanthi sehat walafiat. Nikmat batin nggih alhamdulillah niki bukti dari keimanan dan keislaman kita, sehingga kita meluangkan waktu untuk bertolabul ilmi, menambah pengetahuan agama kita secara khusus. Monggo sedaya niku kita syukuri kami sarana kita istiqomah nglampahi napa ingkang dipun dawuhaken Allah lan nglaraken sedaya alasanipun. Kami kalihipun sholawat salam mugi kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panutan kita ingkang kanthi ajaran agami Islam utawa keselamatan kita sedaya tentunya dumugi akhir. Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah tema kita pada pagi hari ini tentang hadis yang ke-20 di dalam hadis Arba'in An-Nawawi, Al-haya'u minal iman, bahwa rasa malu itu sebagian dari iman. Orang kalau punya malu itu tanda bahwa dia orang yang beriman. Nah, kisahnya unik nih di hadis ini. Jadi salah satu jalur perawinya itu ada yang namanya Syu'bah di dalam hadis ini. Ceritanya suatu hari ada orang yang datang ke Basrah di Irak sekarang untuk mencari hadis. Orang itu menemui Syu'bah ini. Ketika ternyata Syu'bah itu sudah tidak berada di masjid, sudah pulang, orang yang datang mencarinya itu juga langsung menemui Syu'bah di rumahnya. Lan delalai Syu'bah niki pintu rumahnya tidak ditutup, jadi bisa dibuka. Syu'bah niki sedang di kamar mandi. Lah orang yang mencari hadis itu langsung masuk ke rumah Syu'bah niku wau, langsung menemuinya ketika Syu'bah niku sedang berada di kamar mandi. Orang yang datang itu mengatakan, Assalamualaikum rajulun gharibun qadamtu min baldatin ba'idatin. Assalamualaikum, saya ini orang pendatang, saya datang dari jauh untuk menemuimu, menanyakan satu hadis dari Rasulullah. Fasta'dzama dzalika Syu'bah. Syu'bah niku ya heran. Beliau mengatakan, kamu masuk rumahku tanpa izin, lalu kamu ngomong denganku dalam kondisi aku sedang di kamar mandi seperti itu. Dikisahkan di sini Syu'bah niku nembe pipis. Kowe mlebu omah ya ora uluk salam, terus kok tiba-tiba ngomong di saat aku sedang dalam kondisi seperti ini. Mbok ditunggu sik. Mbok ditunggu sih. Tetapi orang itu kekeh untuk sekarang juga tolong disampaikan hadis itu.
ini khasyitu al-fauta. Aku khawatir kalau nanti aku mati atau engkau meninggal sebelum menyampaikan hadis itu. Di satu sisi itu tanda betapa semangatnya orang-orang pada zaman dulu untuk mengumpulkan hadis, tapi di sini Asyubah itu merasa tidak berkenan orang disopan kayak gitu. Maka pada akhirnya karena didesak terus, Syubah itu sambil istinja, sambil membersihkan karena habis pipis, beliau mengatakan, ya udah, saya sebutkan satu hadis dari Mansur bin Al-Mu'tamar, dari Rib'i bin Khiras, dari Abi Mas'ud, bahwa Rasul mengatakan, inna mimma adrokan nasu min kala min nubuwatil ula, sesungguhnya di antara yang didapati oleh seseorang dari pernyataan kenabian sebelum Nabi Muhammad adalah idza lam tastahi fasna masita, apabila kamu memang tidak malu maka lakukan apapun yang kamu inginkan. Jadi pas banget hadis ini disampaikan kepada orang yang tidak punya malu, yang mencari hadis dalam kondisi kayak gitu. Ya wes, tak sampaikan satu hadis, intinya adalah kalau kamu nggak malu silakan lakukan apapun juga. Tetapi setelah ini, kata Syubah, aku nggak akan memberikan hadis kepadamu. Aku juga nggak akan bermajelis dengan orang yang semajelis dengan kamu, karena kamu kurang punya rasa malu nih. Jadi inti dari hadis ini nggih Bapak Ibu rahimakumullah, di antara kalimat atau di antara penjelasan kebijaksanaan yang berasal dari ucapan para nabi sebelum Nabi Muhammad yang bisa kita dengarkan sampai sekarang adalah niku wau. Idza lam tastahi, apabila kamu tidak malu maka fasnah, lakukan masyita, sesuatu yang kamu inginkan. Bapak Ibu rahimakumullah, sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini itu merupakan ancaman. Meskipun kalimatnya itu kan berita ya, kalau kamu nggak malu ya lakukan apa yang kamu inginkan. Tetapi sebagian ulama mengatakan sebenarnya ini kalimat berita, tetapi maknanya adalah ancaman. Karena maksud dari hadis ini, apabila kamu memang sudah nggak punya malu, kamu nggak malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lakukan apa yang kamu senangi. Tetapi yakinlah bahwa Allah akan membalas perbuatan-perbuatan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, hadis ini itu merupakan pokok dari semua hukum yang ada di dalam agama kita. Jadi, intinya ada di apabila kamu nggak punya malu, lakukan apa yang kamu inginkan. Karena begini, hukum di dalam agama kita itu kan intinya adalah kamu boleh melakukan itu atau kamu tidak boleh melakukan itu. Sesuatu perbuatan itu ada kalanya memalukan apabila kita lakukan. Sesuatu yang memalukan bila kita lakukan itu, kalau nggak sesuatu yang haram, itu ya sesuatu yang makruh. Kalau kita melakukan sesuatu yang haram, kita malu kepada Allah dan semua makhluknya. Sebagaimana ketika kita melakukan sesuatu yang makruh, tidak disenangi oleh Allah, kita pun juga malu. Bagaimana kita nggak malu? Kita mengaku cinta kepada Allah, tapi kita melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya kan malu. Meskipun Allah tidak mengatakan itu hukumnya haram, nggak mengatakan demikian. Tetapi aku nggak senengi kalau kamu melakukan kayak gitu. Nah, ketika kita merasa mencintai Allah, pasti kita akan melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah dan akan meninggalkan sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah, meskipun itu bukan sesuatu yang haram.
Maka melakukan perbuatan makruh itu juga memalukan. Demikian halnya kalau enggak sesuatu itu memalukan, ya sesuatu itu tidak memalukan. Hal yang tidak memalukan itu masuk ke dalam hukum wajib. Tentu kita sholat itu bukan hal yang memalukan, karena memang harus kita lakukan. Justru kalau ada orang malu melakukan sholat, itu dipertanyakan. Karena nanti ada model orang-orang, aku isine harus melu pengajiannya, ada yang seperti itu. Wonten, si isen melu pengajian, padahal itu sesuatu yang baik. Nah, itu bukan malu yang disebutkan atau dijelaskan pada hadis ini. Jadi sesuatu yang tidak memalukan itu ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya mubah. Jadi kita melakukan sesuatu yang wajib, sesuatu yang sunnah, sesuatu yang memang mubah, boleh kita lakukan, itu bukan hal yang memalukan. Ya, jadi hadis ini merupakan inti dari hukum-hukum di dalam agama kita. Lalu apa yang dimaksud dengan malu nggih Bapak Ibu rahimakumullah? Malu secara istilah menurut agama kita adalah khulukun, akhlak, moral, nilai yang yab'asu ala tarkil qabihi wa fi'lil malihi. Moralitas yang ketika kita memilikinya maka akan mendorong kita untuk meninggalkan sesuatu yang tercela, sekaligus mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Itu yang dimaksud malu secara syariat menurut agama kita. Nilai moral yang mendorong akhlak, yang mendorong kita untuk meninggalkan hal yang enggak baik dan mendorong kita untuk melakukan hal yang baik. Tentu standar baik dan buruknya itu standarnya adalah syariat, adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan standar tradisi kita, bukan standar kita per orang, tetapi menurut standar agama kita. Kalau kita ini memiliki sesuatu yang menyebabkan kita nggak berani melakukan hal yang buruk dan menyebabkan kita semangat untuk melakukan hal yang baik, maka sesuatu yang kita miliki itulah yang disebut dengan malu. Wa ammal khajulu, adapun yang dimaksud dengan rasa pekewo, beda nggih, malu dengan pekewo. Adapun yang dimaksud dengan pekewo wal ajzu dan sikap atau lemah, ngaten nggih, itu sesuatu yang ketika kita miliki menyebabkan kita tidak bisa melakukan atau menunaikan hak Allah atau hak hambanya secara sempurna. Ini pekewuh namanya. Dan itu sesuatu yang tercela. Walaisa minal haya'i fil haqiqah, bukan termasuk bagian dari rasa malu. Jadi misalnya awak dewe lihat ada kemungkaran. Misalnya ada orang yang mungkin salah sholatnya, mungkin salah kelakuannya dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Kita melihat sesuatu yang nggak baik nih. Lalu kemudian kita membiarkan ketidakbaikan itu berada di tengah-tengah kita, padahal kita memperhatikannya, kita menyaksikannya, kita melihatnya. Lalu ada orang lain mengatakan, loh, bapake kae ngene-ngene kok ora mbok kandhani wong kowe sing ngerti agama. Lalu kita mengatakan, aku izin nih. Itu bukan malu namanya. Itu pekewo. Dan pekewo kayak gitu tidak dibenarkan di dalam agama kita. Karena pekewo yang kayak gitu menyebabkan kita membiarkan kemungkaran tetap terjadi di tengah kita. Maka Rasulullah itu digambarkan sebagai sosok yang sangat pemalu. Tetapi ketika kaitannya adalah dengan syariat Allah, Rasul itu enggak ada malu-malunya. Jadi menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar
Itu Rasul nggak ada nggak ada toleransinya. Karena niku wau bukan bentuk malu ketika kita membiarkan kemungkaran ada di tengah-tengah kita. Itu hanya sekedar pekewo. Insya Allah kita bisa membedakan dan kita bisa membayangkan betapa banyaknya sikap pekewo seperti itu yang menyebabkan hal-hal yang kurang baik itu tetap dilakukan di tengah masyarakat kita. Gini mboten nggih? Itu nggak boleh Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ketika kita tahu sesuatu yang benar, kok ada orang lain melakukan sesuatu yang tidak benar, nggak usah pekewo untuk mengingatkannya. Ya harus kita sampaikan. Tentu cara penyampaian kita dengan cara yang baik. Wong niate awake dhewe ngilingke, bukan menyalahkan, mengingatkan. Maka cara-caranya ya dengan bil hikmah wal mau'izah hasanah, dengan cara-cara yang bijak, yang baik, dengan ucapan-ucapan yang penuh kasih sayang, bukan kebencian. Tidak juga berarti kita harus mengingatkan saudara kita dengan mengatakan ngono piye to bodoh mendan, enggak seperti itu caranya. Ya diingatkan dengan pendekatan yang baik. Tetapi bagi orang yang tahu jangan pekewo niku masalahnya. Jangan pekewo. Pekewo itu ya biasanya karena mungkin kita merasa orang itu lebih apa dari segi nopo ngoten nggih, sehingga kita enggak penak untuk mengingatkannya. Tapi kalau perasaan seperti itu kita biarkan terus, maka nggak akan ada perbaikan di tengah masyarakat kita. Padahal yang diinginkan adalah ya kita ini selalu beramar ma'ruf nahi mungkar kepada siapapun dalam kondisi apapun. Maka di dalam hadis dikatakan bahwa Rasul mengatakan inna dinana hadza, agama kita ini layas luhu, tidak layak, tidak pantas diemban limustahyin, bagi orang yang pekiwuan seperti itu. Bukan malu, tetapi orang yang pekewo. Agama ini nggak akan bisa baik atau nggak layak untuk dikembangkan, disebarkan oleh orang yang sidik-sidik kuwi pekewo, sidik-sidik kuwi ra penak. Padahal dia tahu ada kemungkaran di tengah-tengah masyarakatnya. Sebab dengan seperti itu menjadikan orang itu meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Di antara juga di sini dikatakan supaya kula enggak mengadang-adang kula bacakan mawon. Misalnya bentuk pekewo dalam urusan kalau tadi amar ma'ruf nahi mungkar dalam urusan dunia pun kita enggak boleh pekewoan. Misalnya ka'annahu ya'tihi man yatlubu minhum qard. Misalnya ada orang yang datang ke rumah minta utang. Wa huwa ya'lamu su'amu amalatihi. Sementara orang yang didatangi itu tahu bahwa sing teko iki ngaten nggih wonge iki ora patek cetha. Ngaten, ora patek cetha. Ngaten. Atau man yasta'iru minhu wa ya'lamu annahu la yarfiqu bi. Atau orang yang datang itu ya pinjem tetapi ya dia tahu bahwa ketika meminjam orang ini biasanya niku enggak akan kembali. Kan wonten to nggih kadang-kadang ngoten niku. Lah, terus awak dhewe pripun? Pekewo, ngoten. Fayahmiluhul haya'u alal iqta wa adamil man'i. Lalu kemudian goro-goro awak dhewe pekewo, kita tetap memberikannya meskipun kita tahu iki engko ora bakal balik. Ketone abot balik. Nek ditagih mesti mlipir-mlipir, mlayu-mlayu alasane wis ngoten kae, ngoten. Tapi gara-gara awak dhewe pekewo kita tetap memberikannya. Lalu fayan damu ba'da dzalika. Setelah itu kita menyesal, wah sakjane ngene ngerti ngene ora tak. Wis ngerti ket awal kok. Tetapi gara-gara pekewo kita tetap meminjamnya. Itu tercela di dalam agama kita. Itu bukan akhlak yang baik.
Neng aku pekewo, ya pekewo kayak gitu tidak direkomendasikan, tidak dibenarkan di dalam agama kita. Wong wis ngerti wong modele ngono kuwi, kok awak dhewe tetep memfasilitasi. Itu enggak benar. Karena kita akan menyesal di kemudian hari. Jadi tidak pekewo itu sesuatu yang enggak baik, baik dalam hal agama maupun dunia. Kita nggak boleh pekewuh untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita juga nggak boleh pekewuh untuk memfasilitasi utang seseorang yang kita tahu bahwa wonge kuwi ora cetha. Sebab kalau kita pekewuh kayak gitu, ya nggak akan mengubah sikap orang tersebut, nggak akan segera menyadarkan. Sebab awak dhewe malah dijadikan sebagai napa nggih setempat napa istilahnya. Wis tenang wae ana bapake kae, mesti kok aku nek mara rono pekewuh untuk enggak ngasih. Nah, karena kadang-kadang pekewuh itu juga Bapak Ibu rahimakumullah nggih. Itu di dalamnya itu ditunggangi oleh nafsu juga. Kenapa awak dhewe niku pekewuh ora ngutangi? Gara-gara kita dianggap wis kadung dianggap wong sing sugih, wong sing lomo, wong sing napa. Ngoten kan nggih? Gara-gara aku wis kadung dianggap wong lomo, ada siapapun yang datang karena aku khawatir engko nek aku enggak ngasih, enggak dianggap lomo, maka aku akan ngasih. Nah, motivasi kayak gitu itu enggak benar. Pekewe awak dhewe gara-gara kita nggondeli napa atribut napa julukan yang sudah melekat di kita, itu enggak boleh. Jadi enggak perlu pekewuan di dalam agama kita. Ya, misalnya lagi pekewo di sini dikatakan wa mithlu ma dzakaral haya fil ilmil mani' min su'ali. Misalnya kita ini ngeten nggih enggak tahu suatu hal. Tapi gara-gara awak dhewe niku pekewo tidak menanyakan hal itu. Itu juga enggak dibenarkan di dalam agama kita. Jadi ketika kita enggak tahu sesuatu, ya tanyakan. Tidak kemudian aku isin arep tekon, isin kayak gitu itu bukan isin yang baik di dalam agama kita. Tetapi itu pekewuh yang tidak dibenarkan. Sebab gara-gara awak dhewe pekewuh kita menjadi ya enggak akan tahu sesuatu yang tidak kita ketahui tersebut. Maka di dalam hadis riwayat Imam Bukhari ngaten Ummu Sulaim mengatakan nggih, dia bertanya innallaha la yastahyi minal haqqi. Ummu Sulaim ini salah seorang napa niku sahabiah nggih. Dia datang menemui Rasul dan mengatakan yang ditanyakan itu sesuatu yang ya sebenarnya di rasa-rasa itu yang agak pripun ngoten, memalukan ketika ditanyakan. Ummu Sulaim mengatakan, Allah itu wahai Rasul enggak malu dari kebenaran. Artinya Allah itu memerintahkan kita supaya enggak malu menanyakan kebenaran. Meskipun sesuatu yang ditanyakan itu ya kadang-kadang sok membuat kita ya izin ketika menanyakan. Ummu Sulaim ini menanyakan sesuatu yang ya enggak lazim ditanyakan, tetapi karena beliau enggak tahu, mau enggak mau harus menanyakan. Ini contohnya. Jadi Ummu Sulaim mengatakan, hal alal mar'ati min huslin idza ya ihtalamat. Ini kan sesuatu yang ya pekewo ketika kita menanyakan. Seorang perempuan itu kalau mimpi ihtilam, mimpi selayaknya melakukan nyunapunten hubungan suami istri, itu apa juga harus mandi. Ini kan sesuatu ketika ditanyakan itu ya rasane piye ngoten. Tetapi karena ini ilmu, saat kita enggak tahu ya ditanyakan. Sebab ketika kita lebih mengedepankan pekewo, maka kita enggak akan tahu itu kudu piye. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan ni'man nisa'u nisaul ansor, sebaik-baik perempuan itu perempuan ansor. Jadi Ummu Sulaim ini perempuan ansor, lam yamna'hunnal haya min amri dinihinna.
rasa malu tidak sampai mencegah diri mereka, orang-orang Ansor itu, untuk menanyakan urusan-urusan agamanya. Ya, misalnya awak dhewe wong Jawa, kan pekewoan, isinan kata. Untuk menanyakan kayak gini tekan apa mboten? Karena mboten tekan. Nek gara-gara orang tekan kita nggak tahu hukumnya kayak apa. Maka kalau dalam urusan-urusan ilmu seperti ini, saat kita memang nggak tahu, itu kita jauhkan rasa pekewo, rasa malu demi ilmu. Nah lalu kemudian di sini disebutkan wa'lam, ketahuilah bahwa anna aqallal haya'i minallah wa alla yaraka haitsu nahaka. Bentuk minimal rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah jangan sampai Allah melihatmu di tempat yang Allah melarangmu. Itu bentuk rasa malu yang minimal kepada Allah. Jadi nek awak dhewe ku izin karo Gusti Allah. Ngoten nggih. Jangan sampai Allah mendapatimu di tempat yang Allah melarangmu untuk berada di sana. Atau melakukan sesuatu yang Allah melarangmu melakukannya. Itu minimalnya ngoten niku. Jadi misalnya Allah itu nglarang awak dhewe ngrasani tanggane. Maka yen awak dhewe niku ngaku izin karo Gusti Allah, jangan pernah Allah itu mendapati kita ngrasani wong liya. Itu nek bener-bener awak dhewe izin kepada Allah. Nek awak dhewe mengaku malu kepada Allah tapi kok melanggar larangannya, aku ya malu-malu kucing saja. Ketika malu-malu kucing kan ngoten niku. Ketika diawasi pura-purane bermuka manis, ngoten nggih, manut, lulut dan seterusnya, tetapi ketika enggak diawasi ngoten garang. Napa-napa dihabisi, itu kan napa niku ya model-model kucing kayak gitu. Model-model kucing kayak gitu. Masalahnya adalah Allah itu selalu melihat kita. Hanya karena kualitas iman, kualitas takwa, kualitas ihsan kita ini naik turun, ada satu momen di mana kita merasa Allah itu nggak ngawasi kita. Padahal hakikatnya Allah selalu ngawasi. Nek malu-malu kucing itu kucingnya malu kepada tuannya atau kepada manusia, yang nyatanya memang manusia itu ketika dia menoleh ke kanan ya nggak bisa melihat ke kiri, maka kucing itu punya peluang untuk makan sekenyangnya saat nggak dilihat tuannya. Tapi ketika tuan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yang layak khuzu sinatu wala naum, yang enggak pernah ngantuk, enggak pernah tidur, yang melihat apapun, ngoten, maka kan mestinya setiap saat kita harus malu-malu kucing kayak gitu. Karena Allah selalu mengawasi kita. Nah, kita berani melanggar larangan Allah itu gara-gara kita merasa enggak diawasi oleh Allah. Itu perasaan dari kita sendiri. Sementara Allah selalu mengawasi kita. Lah kudune kan awak dhewe paling tidak setelah melakukan hal yang tidak disukai oleh Allah kayak gitu, ketika kita kembali sadar lho, ngono ki mau ya Allah pirsa. Wah izin aku nek ngene. Ketika kita sadar atau kembali sadar kayak gitu, kudune ya ndang njaluk ngepura kepada Allah, ya Allah kula izin, kula wau kok ya iso melakukan seperti itu padahal jenengan nggih ngawasi. Mestinya kita kembali malu. Jadi minimal rasa malu kepada Allah itu jangan sampai Allah mendapati kita di tempat yang Allah nggak suka. Demikian halnya jangan sampai Allah tidak mendapati kita di tempat-tempat yang Allah memerintahkan kita untuk melakukannya. Jadi misalnya Allah merintahkan kita salah satunya untuk mencari ilmu. Bentuk mencari ilmu itu ya pengajian. Nek awak dhewe niku isin karo Gusti Allah, aja sampai digoleki ndi to iki. Ngoten kawulaku sing jarane isin karo aku, tak golek-goleki tak tonton kok ora ono nang masjid. Jarene isin karo aku.
ternyata ya ora jamaah, ya ora pengajian, ya ora napa-napa. Digoleki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah itu enggak mendapati kita di tempat yang Allah memerintahkan kita untuk melakukannya. Ini awak dhewe isin karo Gusti Allah. Ya, misalnya ngeten iki di absen karo malaikat Gusti Allah. Ibuke kae nanti mboten wonten Gusti, jarene isin karo aku. Kok malah nang kene ra ono. Sementara mungkin gara-gara ora ngaji ngoten nggih, gara-gara enggak jamaah, ya awak dhewe nek mboten melakukan sesuatu yang baik kan ya pasti kita melakukan sesuatu yang enggak baik. Kita enggak ngaji, lalu ternyata kita di tempat lain yang mungkin nilainya tidak sebanding dengan nilai pengajian. Ya nanti penilaian Allah akan beda loh. Jarene ngoten. Ning kok ternyata orang ngaji gara-gara misale napa lah ngoten. Nah, napa Mas? Arisan. Oh, duka napa jenengan lho, saya ngendikan jenengan lho, mboten kula lho. Orang ngaji ning kok malah ngono kae. Nah, itu kan awak dhewe mengaku malu tetapi itu enggak malu. Itu bentuk minimalnya. Bentuk paling sempurna dari rasa malu itu adalah alla turida bi qalbika siwa. Ketika hatimu ngoten nggih tidak menghendaki apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkatan tertinggi dari rasa malu. Ketika kita di dalam hati saat melakukan apapun ngoten nggih yang kita inginkan itu hanyalah Allah, itu bentuk malu tertinggi. Kalau misalnya ngeten iki, kula ngaji, ngeten nggih. Mangkat ke omah. Lalu kemudian sampai sini menyampaikan pengajian. Nek sing tak karepke iki ben aku dianggap wong sing iso pengajian, wong sing nopo. Itu enggak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa enggak malu? Karena ketika kula ngoten niku berarti saya enggak sadar bahwa saya bisa kesini itu difasilitasi oleh Allah. Saya bisa ngomong ya ketika diberi lisan oleh Allah. Saya bisa menyampaikan seperti ini karena otak saya disehatkan oleh Allah. Otak saya, lisan saya, anggota tubuh saya bisa seperti ini karena diberi rezeki oleh Allah dan diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba misalnya nggih, kita ini sombong. Ngene iki ora aku ya ora iso. Misale lho nggih, tiba-tiba kemudian tangane awak dhewe itu dijadikan misalnya lumpuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan kita enggak menghendaki tangan kita lumpuh. Kita enggak menghendaki itu. Semua orang enggak menginginkan kayak gitu. Tetapi ada kehendak yang lebih tinggi daripada keinginan kita. Ketika Allah sudah menghendaki, ya wis nek kowe gaya ngono ki tak coba sik. Tanganmu tengen ra iso ngopo-ngopo. Terus iso balekke apa ora? Lah ya tangisan awak dhewe pada akhirnya ya Allah ngoten. Nek wis kita diuji tangan tengene awak dhewe ra iso ngopo-ngopo. Kita berikhtiar kemana-mana ya ternyata Allah belum menghendaki. Terus awak dhewe ngopo? Mestilah ya nangis kepada Allah, ya Allah dan seterusnya. Kita mengadu pada akhirnya kita tersadar. Maka bentuk tertinggi dari rasa malu itu adalah ketika di dalam hati motivasi kita kesini bareng-bareng pengajian yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan ben dianggap nopo. Itu bentuk tertinggi dari rasa malu. Kalau masih ada unsur keakuan di dalam diri kita, aku tak melu pengajian ben dianggap ahli ngaji dan seterusnya. Kalau masih ada atribut-atribut kayak gitu, maka awak dhewe niku hakikatnya belum begitu malu kepada Allah. Maka diriwayatkan di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, istahyu minallahi haqqal haya'i. Malulah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu. Jadi di dalam satu majelis Rasulullah itu mengulang-ulang kayak gitu. Mbok yo do isin karo Gusti Allah. Sampai para sahabat niku nek jawane semruwengen. Rasul ngopo to iki? Kok dawuhe ngoten niku terus. Lalu ada sebagian yang memberanikan diri untuk mengatakan, inna lanastahyi ya nabiyallah alhamdulillahillah. Jeng Rasul, kami semua ini juga sudah malu kepada Allah. Jadi Rasul mengatakan mbok yo do isin kepada Allah. Lalu salah seorang sahabat mengatakan,
Kami sudah malu wahai Rasul kepada Allah. Lalu Rasul mengatakan, laisa dzalika, ora kaya ngono. Bentuk malu kepada Allah ora kaya ngono kuwi. Lalu Rasul mengatakan, walakinnal istihya'a minallah haqqal haya'i. Rasa malu yang sebenar-benar malu kepada Allah adalah pertama, antahfadzur ra'sa wa mawa'a. Ketika kamu menjaga kepala dan apa yang ada di dalamnya. Misalnya menjaga kepala dan apa yang ada di dalamnya itu apa? Kita menjaga kepala kita dan menjaga pikiran-pikiran kita. Itu kita jaga dari mulai pikiran. Ini nek awak dhewe niku kok kerentek pikirane, aku engko tak melakukan sesuatu yang enggak baik misalnya. Kuwi ora ndek isin karo Gusti Allah. Karena apa? Allah tahu pikiran kita. Lho, jarine ngaku kawulaku. Kok pikirane elek ngono kuwi. Itu Allah tahu sejak dari pikiran, maka malulah kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Caranya apa? Kawit pikiran kita jaga. Itu kan nggih abot to nggih. Awak dhewe niku ya nek njaga pikiran untuk enggak memikirkan sesuatu yang enggak baik niku nggih butuh perjuangan. Misalnya awak dhewe niki lagi di rumah nonton wong lewat atau mak kliwer. Niku kan akan muncul pikiran di pikiran kita. Ya mbok pikirane macam-macam. Kadang-kadang wong ora sopan dan seterusnya atau napa lah nonton nganggone gelang, nganggone kalung padahal utange akeh. Nah, misalnya seperti itu. Misalnya ngoten niku. Cuma ada orang lewat saja. Niku pikiran kan macam-macam. Lah nek awak dhewe isin karo Gusti Allah, jaga kepala kita termasuk mulai dari atau sejak dari pikiran kita. Niku kan nggih berat. Tetapi nek awak dhewe benar-benar malu kepada Allah, coba itu dijaga. Nah, niki bedane wong ngaji kali mboten ngaji. Nek awak dhewe pun ngaji ngeten iki, kudune ya ngerti ngeten iki. Ketika ana wong lewat semerem wae. Daripada engko mikir sing macem-macem. Nek diwiru nggih mboten merem. Atau kalau kita sudah bisa memastikan atine awak dhewe, pikirane awak dhewe itu selalu positif, ya silakan ditonton. Silakan dilihat. Ya kadang-kadang kan seperti itu toh nggih. Misale ya enggak hanya ibu-ibu, enggak hanya bapak-bapak, melihat orang yang lewat. Ya kadang bapak-bapak nonton ana wong lewat nonton pikirane wis macem-macem. Jejeran nang lampu merah karo ibu-ibu ngoten niku ya sok nglirike pikirane ya. Nggih napa ngene? Lah nek isin karo Gusti Allah niku dijaga pikirane. Mboten klentu. Lalu dadi pikirane ya dijaga karena Allah itu tahu pikiran kita. Kemudian walbatna wa mahawa. Hendaklah kita menjaga perut kita dan apa yang terkandung di dalamnya. Jadi apa yang kita masukkan ke dalam perut kita itu ya harus kita jaga. Karena meskipun misalnya nggak ada orang yang tahu nanti kita makan apa, Allah itu zat yang maha tahu dan melihat. Misalnya kita pas jalan-jalan kemana melihat nopo ora rica-rica nopo ngoten. Misalnya lah ini misalnya. Celingak-celinguk ketone ora ana wong sing ngerti iki. Misale ngoten niku. Ora ana sing kenal karo aku juga. Wis mlebu wae lah. Lalu kemudian kita menyantapnya. Oh, ternyata rasane ngene iki. Kita diam dan tidak menceritakan itu kepada siapapun. Kita merasa aman. Tetapi kita nggak tahu bahwa Allah ngaten nggih, mulai dari pikiran kita pas liwat niku wau nglirik ana rica-rica. Lalu kita parkir kendaraan kita ke situ, kita masuk, kita pesen, kita menyantap ngaten nggih, sampai selesai kita bayar, kita keluar, Allah mengawasi. Maka ya ketika memang kita malu ngaten nggih, tolong itu apa yang kita masukkan ke dalam perut kita niku dijaga. Meskipun korupsi ini awak dhewe itu enggak ada yang tahu, tertata rapi ngaten nggih, sampai di napa pertanggungjawabannya itu di laporan keuangannya ya wajar tanpa pengecualian misalnya WTP. Tetapi ternyata di situ terkandung napa nilai-nilai
manipulasi data dan seterusnya. Meskipun itu lolos dari pemeriksaan BPK, dari pemeriksaan yang lain, Allah Maha tahu. Dan napa niku hasil korupsi yang kita masukkan ke dalam perut kita itu Allah tahu. Nek awak dhewe memang benar-benar malu kepada Allah, meskipun orang lain nggak tahu apa yang kita masukkan ke dalam perut kita, tetap dijaga. Karena Allah mengetahui. Nah, itu bentuk rasa malu. Kadang-kadang kan kita standarnya standar manusia saja. Ora ana wong ngerti berarti aman. Ngoten ta, Guys? Sing penting tangga teparoku ora ngerti kelakuanku kaya apa, aman. Sing penting pencitraanku di masyarakat selalu baik, maka aman. Padahal Allah itu melihat semuanya. Nah, pencitraan yang kita bangun di mata Allah itu enggak ada artinya karena helah kelakuanmu ngono kuwi. Ketone, ketok apik ning jerone misalnya bosok, misalnya ngoten niku. Lah itu Allah tahu, Allah tahu. Jadi nggak bisa kita menutupi apapun, meskipun kita bisa berpura-pura di hadapan makhluknya Allah. Ketika kita meyakini bahwa nanti kita akan mempertanggungjawabkan kepada Allah, bukan kepada makhluknya Allah, maka ya mestinya yang menjadi pertimbangan utama kita itu Allah tahu atau enggak ini, Allah melihat atau enggak ini, bukan orang lain melihat atau enggak. Karena kita akan mempertanggungjawabkannya kepada Allah. Nah, ketika kita menyadari bahwa ternyata Allah tahu, ya sudah. Mun aku ketemu Gusti Allah diwelehke isin aku. Maka kita enggak jadi melakukannya. Nah, itu inti dari rasa malu. Nah, bentuk Bapak Ibu rahimakumullah nggih. Waqila inna min alamatil hayai. Ada yang mengatakan bahwa di antara tanda-tanda rasa malu kepada Allah adalah Allah yakhafa syahsu ghairallah. Ketika seseorang itu tidak takut kepada siapapun selain Allah. Jadi ada sebuah kisah di sini, anna insanan kharaja laila. Ada seseorang pas malam-malam, kita bayangkan guys, suasananya ya tidak ramai, tidak seterang ini karena pada waktu itu belum ada lampu, belum ada listrik, ngaten. Ada seseorang tidur di malam hari, tidur di padang rumput, ngaten. Sementara kudanya, karena naiknya kudanya itu dibiarkan saja di situ. Jadi misalnya nong oro-oro, istilah oro-oro bersama teman. Di lapangan, ngaten, di lapangan, di savana. Basane wong pati niku ora. Di padang rumput, ngaten. Lalu di malam hari dia tidur membiarkan kudanya itu ya makan dan seterusnya lah. Padahal itu tempat yang menakutkan. Lalu ada orang yang lewat dibangunkan, dia mengatakan Allah takhafu antana ma fi hadzal mawdhi al-mukhawwif. Emang kamu nggak takut ya tidur di tempat yang menakutkan seperti ini? Lalu orang itu bangun dan berkata, aku malu kepada Allah apabila aku takut kepada selain Allah. Ini luar biasanya. Jadi yakinnya seseorang kepada Allah sampai pada level itu. Aku izin nek sampai wedi kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena enggak ada siapapun yang bisa mendatangkan madarat selain atas kehendak Allah. Niku mantepnya keimanan seseorang. Nek awak dhewe kan ya mungkin belum sampai lah ke level itu, ngoten. Tetapi ada orang yang yakinnya sampai kayak gitu. Jadi ketika takut kepada selain Allah, dia itu malu. Sebab dia sudah meyakini dan meresapi makna la haula wala quwata illa billah. Ora ana reka daya kecuali dari Allah. Enggak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu malu ketika menganggap orang lain punya kemampuan yang mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia takut kepada makhluk itu tadi.
Nah, ini kan luar biasa. Ya, ada orang yang mencapai level itu dan ya mestinya ngaten nggih, kita dengan selalu menempa diri akan bisa sampai pada level tersebut. Ya, tetapi nah awak dhewe kula level ecek-ecek ngeten nggih. Standare kula niku paling tidak niku sing penting kita itu jangan sampai berada di tempat yang Allah enggak menyukainya. Atau Allah itu enggak mendapati kita di tempat yang Allah mengharapkan kita ada di sana. Ya, misalnya mangke zuhur ngoten masjid niki azan. Nah, itu kan Allah sudah menyiapkan malaikatnya untuk ngabseni niku. Jangan sampai nanti ketika zuhur ngoten nggih wis diazani awak dhewe niku enggak ada. Nah, awak dhewe izin kepada Allah niku jangan sampai kita enggak ada di tempat yang ditunggu-tunggu oleh Allah. Sampai rampung ditunggu-tunggu ora ono. Sampai jam 1 ora muncul. Jam 2 ya urung laporan, setengah 3 lagi utuk-utuk laporan kepada Allah. Ngono laporane cepet-cepetan. Karena khawatir masuk waktu asar. Nah, ini kan kebangetan. Nah, awak diizin karo Gusti Allah ya mesti tidak seperti itu. Dipanggil jam 11:30 lebih 10, ngoten nggih. Ya datangnya itu ya jam segitu juga. Ya kaya nek awak dhewe kerja ngoten kae lah dipanggil bose. Nanti jam 12 menghadap ya. Nggih, atau siap. Tekone jam 2. Kira-kira awak dhewe diapake karo bose dhewe. Model karyawan kaya apa? Janjian jam 12 tekone jam 2. Kira-kira ngoten dipecat napa dinapake? Disangoni SK ngoten. Atau SP. Di SP. Lo ngawak dhewe kepada makhluknya Allah saja kayak gitu. Kepada Allah kok ya wani-wani ini. Kan nggih mboten cocok ta nggih. Janjian dengan manusia saja tepat waktu, janjian karo Gusti Allah dengan sekian banyak alasan kita mewajarkan untuk terlambat. Lah kula wau niku jam 12 terus teng sawah kula terus dodolan sing ngitung duit isih napa-napa. Akhire nggih nyun ngapunten Gusti. Jenengan sing agak telat-telat mboten napa-napa. Kan kebangetan niku kawula model apa sing ngoten. Ini kan enggak malu kepada Allah. Nggih, sampun jam 8 nggih insyaallah ngoten Bapak Ibu nggih. Intinipun ya marilah kita bangun rasa malu itu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika memang kita mengaku sebagai hambanya. Dan karena Allah itu tidak bisa kita hapusi, ora iso diakali, ora iso ditutup-tutupi, rasa malu kita kepada Allah itu ya dalam kondisi apapun. Ya, ini PR kita bersama. Mugi-mugi Allah memudahkan kita untuk selalu menghadirkan rasa malu itu kepada Allah. Sekap semanten nyuwun ngapunten mobil wonten kelentak-kelentakipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.